Selamat malam para pemirsa di rumah. Selamat kembali lagi bertemu saya di channel King of King TV, channel yang memberikan informasi tentang kerajaan Tuhan, the kingdom of God. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas satu tema yang sangat panas ya, yaitu tema tentang prophetic, nubuatan. Ya, apa itu prophetic? Adalah Tuhan memberikan karunia kenabian kepada seseorang, yaitu untuk bernubuat. Tentu nubuatan ini adalah nubuat yang digenapi, baik itu melalui mimpi, baik itu melalui penglihatan yang terjadi, yaitu suara Tuhan terhadap gerejanya. Saya akan baca satu ayat di Yeremia 28 ayat 9. Saya bacakan untuk kita. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka baru ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya. Banyak sekali pendeta yang sudah bertemu dengan saya. Waktu itu ada pendeta dari Advent. Dia, waktu itu saya berdebat dengan dia bahwa saya mengatakan bahwa Conam, penulis buku Surga Itu Nyata, itu dibawa ke sorga. Conam mengatakan bahwa hanya 20% gereja yang mau memikirkan penginjilan, dan hanya 20% gereja yang mau mendanai penginjilan. Sisanya itu mereka sibuk mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa beli mobil, bagaimana dia bisa membiayai anak istrinya, anaknya bisa kuliah di Amerika, begitulah semua dunia. Ya, tapi pendeta Advent ini dia marah, dia bilang itu nabi itu setan luga, katanya itu. Bahkan dia mau menampar saya, saudara. Dia mau menampar saya. Tapi beberapa tahun kemudian saya waktu itu ketemu dia di busway. Pak, gimana Pak, ibadahnya masih ada nggak ibadah? Saya bilang. Dia bilang begini, ibadah kita udah nggak ada luga, katanya. Saya dengar selintingan dari teman-teman bahwa donatur utama dia itu mundur dari gereja itu. Jadi donatur utama dia mundur, dan akhirnya gereja itu pun bangkrut. Lalu ada lagi salah satu orang teman saya mengatakan bahwa akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Dia bilang begini, pendeta ini mengatakan seperti ini, dari dulu juga begitu, sampai hari ini juga mana. Dan pendeta ini pun tiba-tiba rukonya terjual, dia bangkrut, akhirnya dia jadi menarik ojek online. Saya tidak menghina ojek online-nya, tapi pada saat kita menolak suara-suara Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang aneh. Ada lagi satu pendeta di daerah Pasar Minggu. Saya mengatakan bahwa Pak, saya mimpi tentang kebangunan rohani yang besar. Dia bilang gini, Luga, stop mimpi kamu itu, tangking itu dari setan. Saya mau doain kamu supaya kamu jangan mimpi lagi, dicabut itu semua mimpi. Saya bilang itu dari Tuhan, Pak. Terus pada waktu kami memuji-muji Tuhan juga, waktu itu saya kan main musik di situ. Terus sekitar berapa tahun yang lalu ya, sekitar 15 tahun yang lalu lah. Dia bilang, pada saat kami bahasa roh, stop stop bahasa roh. Apa yang terjadi, saudara? Saya dengar dia tidak bisa bayar lagi buat sewa rukonya, untuk bangun untuk sewa gerejanya, dan dia stres karena tidak bisa bayar sewa ruko. Gitu. Jadi mimpi dan penglihatan, apabila penglihatan itu dan nubuatan itu terjadi, berarti itu adalah suara Tuhan. Kita ingat Yusuf, kita ingat semua mimpi-mimpinya terjadi. Saya akan bacakan satu ayat buat Anda semua ya, supaya kita tidak pernah mengeremehkan suara Tuhan. Yaitu tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28 berkata, kemudian pada hari-hari kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat, orang-orang moyang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari yang itu. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan, ya, Pentakosta ketiga, di mana Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada umat Tuhan. Maka pada saat roh itu dicurahkan, banyak anak-anak muda dapat penglihatan. Ya, kami sering doa, datang malaikat, Tuhan berbicara kepada kami, ya. Dan semua itu terjadi. Tahun 2004 saya bermimpi, firman Tuhan mengatakan kepada saya. Waktu itu saya masih susah, saya masih ngamen lagu rohani waktu itu. Tuhan berkata kepada saya, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Dan 2013, 2004, lalu beberapa tahun kemudian, itu sekitar 5 tahun, 7 tahun kemudian, saya YouTube saya penontonnya sampai 5 juta viewers. Dan itu digenapi kan, bahwa 2004 saya bermimpi firman, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. 2012 penonton YouTube saya sekitar 5 juta, di-upload 5 kali, penontonnya 6 juta, 5 juta, 4 juta, semua jutaan. Berarti apa yang Tuhan kasih mimpi kepada saya digenapi. Ada seorang muslim, cewek, namanya Evi. Saya mengatakan kepada dia, Evi, kamu kalau percaya Tuhan Yesus, kamu akan dibawa ke surga. Bohong itu, orang yang udah percaya ke surga kan harus sudah mati dulu. Nggak lama kemudian, beberapa bulan atau 1 tahun kemudian, dia ketemu saya, Bang Luga, saya sudah percaya Tuhan Yesus, sekarang saya dibawa ke surga. Saya dibawa ke suatu taman, saya melihat sosok berjubah api, dan oleh sosok yang berjubah api mengatakan kepada saya, akulah Tuhanmu. Dan Evi percaya masuk Kristen. Dan semua mimpi-mimpi yang kami dapatkan itu adalah tergenapi. Gitu. Jadi kalau dikatakan nubuatan itu kan syaratnya digenapi. Nggak usah ngatain orang nabi palsu, nggak perlu. Jikalau dia mimpinya itu terjadi, berarti itulah suara Tuhan. Jadi nggak perlu, nabi udah nggak ada, cek terjadi nggak. Semua yang saya mimpikan, dan banyak pendua-pendua syafaat yang mendapatkan penglihatan nubuatan, itu semua terjadi. Dan ada beberapa pendeta yang saya lihat di YouTube, ya, yang cukup terkenal, dia tidak percaya suara kenabian. Coba bayangkan apa yang terjadi. Misalnya pendeta A, saya bernubuat, wahai pendeta, besok kamu jangan keluar rumah jam 11. Kenapa? Karena kamu akan ditabrak mobil. Pendeta ini mengatakan, suara lu suara setan, itu bukan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena dia mengatakan itu suara pendeta, besok jam 11 dia ketabrak mobil. Berarti terjadi. Ya, ada lagi kesaksian waktu itu di GB-nya Pak Niko di JCC. Saya mendengar seorang pendeta berkhotbah, dikatakan pada waktu dia menyetir mobil, ada suara di telinga dia membisikkan, kamu harus rem, kamu harus kurangi kecepatan ini di jalan tol, karena dia berjalan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ada suara itu, dia bingung, ini suara Tuhan apa bukan sih? Digas terus, tapi suara itu mengatakan, tolong kamu rem pelan-pelan, tolong jangan kamu cepat-cepat. Ada suara mengatakan seperti itu. Tapi dia masih bingung, karena dia mengatakan ini, jangan-jangan ini suara apa ya, ini suara setan lagi. Tapi suara itu tetap menegur dia, kurangi kecepatan kamu. Tiba-tiba dia kurangi kecepatan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata mobil dari samping begitu cepat. Kalau dia tidak taat dengan suara Tuhan itu, maka dia dipastikan dia bisa tabrakan dan mati. Itulah suara Tuhan. Ya, nubuat firman Rasul Paulus mengatakan, jangan engkau menganggap remeh nubuatan kitab suci. Ya, nubuatan itu masih terjadi sampai hari ini. Karena Yesus berkata, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu akan menuntun kamu kepada suara kebenaran. Roh Kudus juga berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Jadi suara Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Tidak ada ayatnya Nabi berhenti di zaman Yesus. Penulisan kanon Alkitab memang berhenti di kitab Wahyu, tetapi suara Nabi itu tetap ada sampai hari ini. Paulus itu Nabi, Agabus Nabi, dan ada beberapa di Perjanjian Baru, Simon itu Nabi. Nabi itu ada sampai akhir zaman. Gitu. Jadi Anda tidak bisa batasi bahwa suara kenabian itu berhenti di zaman Yesus dan sudah tidak ada nabi lagi, dan kita tidak perlu mendengarkan suara Tuhan lagi. Ya lah, kami sering berdoa, dapat penglihatan, dapat mimpi, kamu bilang tuh dari setan.
Kami juga sering mengusir setan. Ada di tetangga kontrakan saya dulu, ada orang kerasukan setan. Apa tuh, susuk harimau. Waduh, pada itu dia manifestasi, saya tangking dalamnya, jatuh langsung. Pemilik 28 jin dari Banten, jebolan pesantren dari Banten, si Abi namanya. Jarak 1 meter saya hantam dalam nama Yesus, jatuh. Ya, kuasa santet, kuasa dukun itu nyata. Di kampung saya banyak yang mati karena disantet. Ya, jadi kita membutuhkan kuasa Tuhan. Jadi pendeta-pendeta, jangan engkau anti suara Tuhan. Nanti kau dicabut Tuhan, mati kau. Ya, jangan. Banyak pendeta-pendeta sekarang yang maunya ngajar. Kenapa dia nggak mau dengar suara Tuhan? Ada yang lagi bilang bahwa pendeta Pariaji naik turun surga katanya dari setan. Benny Hinn pengurapannya bukan dari Tuhan. Saya waktu Benny Hinn datang di Ancol, saya jatuh, saya teriak, saya kepenuhan Roh Kudus. Jadi jangan aneh-aneh. Nanti kalau dibikin Tuhan miskin. Semua pendeta yang menolak kenabian, saya udah riset, semua orang susah, semua orang miskin. Tapi kemarin saya ngobrol dengan teman saya Robert, ada yang kami ngomongin sosok pendeta di Indonesia ini yang diurapi, yang basaro, yang naik turun surga. Ternyata kekayaannya berlimpah-limpah. Saya bandingkan dengan pendeta yang menolak nubuatan, menolak nabi Tuhan. Saya udah bilang, seorang pendeta Advent mau nampar saya gara-gara berdebat masalah kenabian. Sekarang donatur utamanya mundur. Sekarang dia tuh, gereja tuh tutup. Bukan cuma 1-2 orang. Semua yang menolak suara Tuhan itu semua rata-rata jatuh miskin. Jadi nggak usah aneh-aneh lah. Ntar giliran udah jatuh ke jalanan baru tahu. Ya. Jadi nubuatan-nubuatan itu adalah bagian, makanya gereja Tuhan itu didirikan oleh 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, penginjil, gembala, guru. Gembala khususnya pendeta dengan guru ini, kalian jangan main tunggal. Kalian harus bergabung dengan para nabi, bergabung dengan para rasul, jangan main sendiri. Giliran nanti datang pendebat muslim, kalian dihajar, kalian minta tolong gitu. Jadi seorang guru, gembala itu harus bekerja sama dengan rasul dan nabi. Rasul itu adalah yang memberitakan firman keluar ke bangsa-bangsa, menyebar. Pendeta tugasnya mengurus jemaat, guru tugasnya mengajar jemaat. Jangan kau larang jemaat ini mendengar suara Tuhan melalui para nabi. Kamu hanya salah satu bagian dari 5 jawatan, itu kelingking. Guru tuh kelingking, gembala tuh jari tengah, penginjil itu jari tengah, nabi. Ya, ada rasul itu jempol, nabi itu telunjuk, penginjil itu jari tengah, guru gembala. Jadi yang guru ini yang sering menolak nabi-nabi Tuhan, tolonglah kalian sadar. Jangan nanti kalian dicopot jabatan kalian menjadi seorang guru, diganti kepada orang lain, kalian nangis-nangis. Jadi yuk bertobat. Ya. Bet, yang kemarin lo mimpi itu apa, Bet? Yang apa? Kebetulan ada teman saya pendoa di sini, dia lagi ada, apa? Masuk ke dalam tanah ya, Bet ya? Itu masuk 500 meter ke dalam tanah ya, Bet ya? Nah, tuh amblas tuh tanahnya itu. Dia lagi tidur, dia mimpi Jakarta tanahnya amblas. Nah, gimana kalau guru-guru palsu ini masuk ke dalam tanah, amblas tanahnya? Terus tadi siang lu mimpi apa, Bet? Lu mimpi mendoakan muslim ya? Semalam. Ya, semalam terus gelap, habis gelap Terus keluar cahaya kecil dan lama-lama Tuhan Yesus dengan cahaya yang besar. Tiba-tiba Robert melihat Tuhan Yesus membuka, waktu itu dia mendoakan 12 muslim, begitu gelap. Tetapi di dalam kegelapan ini tiba-tiba cahaya terbuka, ada Tuhan Yesus
Ini orangnya Robert. Boleh kesini Bet sebentar Bet? Ya, jadi jangan pernah menolak suara Tuhan, apalagi ini sudah akhir zaman. Bagaimana dengan pengangkatan? Pasti pendeta-pendeta ini tidak mau mengajarkan tentang pengangkatan. Yang diajar aja Tritunggal lah, Trianes lah, apa segala macam. Bahas sekali-sekali pengangkatan, kalian takut ya bahas pengangkatan ya? Kalian mungkin takut bahas pengangkatan karena kalian takut nggak diangkat. Di dalam kesaksiannya Ricardo Sid, itu dia melihat Tuhan Yesus memperlihatkan kepada dia, jemaat mencabuti rambut pendetanya karena pendeta dengan jemaatnya tidak terangkat, dicabutin rambut. Lu kenapa lu nggak pernah ngajar gue tentang pengangkatan? Sekarang gue tertinggal. Wow, habis dipecahin itu kepala pendetanya itu, dicabutin rambutnya sampai berdarah-darah. Jadi jangan sampai itu terjadi pada saat jemaatmu dan engkau sebagai pendeta tertinggal dan jemaatmu mencabuti rambutmu sampai berdarah-darah. Wah, nggak tahu lagi deh. Jadi ini sudah kedatangan Tuhan yang sangat dekat, ya. Sudah habis waktunya. Persiapkan dirimu. Kita sambut Tuhan Yesus datang di awan-awan. Caranya gimana? Banyak menyembah, banyak berbahasa roh, banyak baca Alkitab, banyak di kaki Tuhan. Jangan kebanyakan debat. Debat 90%, menyembah 10%, pasti nggak bakalan diangkat. Memberitakan Injil 90%, menyembah 10%, pasti tidak akan diangkat. 100%. Tapi engkau harus menyembah sepenuh hati. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya kau menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu adalah hal yang terindah. Itu gambaran dari hubungan suami istri. Bahwa di dalam hubungan suami istri, seks itu adalah hubungan intim yang paling mahal. Itu adalah lambang dari penyembahan. Jadi kita, kalau engkau tidak menyembah Tuhan, berpuasa, ada juga nih pendeta yang mungkin bisa dikatakan seumur hidupnya tidak pernah berpuasa, tapi nginjilnya, waduh, nginjilnya kayak selebritis, tapi puasanya nggak pernah, waduh, udah pasti ketinggal itu, ya. Jadi ayo, ini udah akhir zaman, jangan engkau mengajarkan jemaat dengan tidak sesuai dengan roh, apalagi kau menghalang-halangi nabi-nabi Tuhan menyampaikan firman kepada umatnya, tidak bisa, ya. Jadi suara kenabian, ciri-ciri gereja yang tidak diangkat itu tidak percaya tentang suara kenabian. Sudah banyak saya ketemu pendeta saat saya bilang dengan suara Tuhan, alah itu suara setan katanya. Apa yang terjadi? Nasib mereka saya lihat jatuh miskin semuanya. Semua miskin. Ada yang udah nggak punya pekerjaan, ada yang jadi gojek, aduh, parah deh pokoknya. Tetapi orang yang percaya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, akan menjadi seperti Yusuf. Di saat semua kelaparan, beberapa hari yang lalu saya bermimpi, Tuhan mengatakan kepada saya, kalau engkau tetap berpegang teguh dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadaku, maka engkau akan seperti Yusuf, yang dalam satu hari menjadi penguasa di Mesir. Itu mimpi saya. Seorang pendoa juga mendapatkan hal yang sama. Dia mengatakan kepada saya, Luga, kamu akan seperti Yusuf. Nah, kita akan menjadi seperti Yusuf kalau kita diurapi berbahasa roh. Tumbang, jatuh, didoain jatuh. Saya waktu dengan Rali berdoa di landmark, Tuhan Yesus datang, saya tumbang lah, gudubrak, jatuh saya langsung. Rali juga jatuh, gudubrak, jatuh. Karena penuh kemuliaan Tuhan. Jadi jangan bilang itu didorong-dorong karena jatuh. Bukan. Saya orangnya jatuh. Kami berdoa melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, kami jubrak. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan gubrak-gubrak itu bukan dari Tuhan, berhadapan sama saya. Kita debat 1 lawan 1 di mana? Di Stadion Gelora Bung Karno atau di apa tuh? Di tengah-tengah Samudra Pasifik, kita debat di situ 1 lawan 1. Oke. Terserah mau pilih mau debat di mana? Mau di mana, Bet? Lapangan yang paling luas di dunia ini, Bet? Di Amerika. Ada nggak?
Nampung berapa juta? Michigan, apa jadi kayak di bukit besar. Itu nampung berapa juta? 10 juta. 10 juta tuh. Saya siap mendebat Anda. Amerika. Kalau Anda masih menolak suara Tuhan, kita debat. Yang penontonnya 10 juta, saya siap. Terserah, mau di Stadion Gelora Bung Karno, mau di tengah-tengah laut Cina Selatan atau laut Samudra Pasifik, mau terserah, mau di laut mana? Mau di tengah atau mau di Ratu Pantai Selatan yang ada Nyai Roro Kidul, ayo. Mau di mana? Saya siap berdebat. Karena suara Tuhan seperti guntur. Saya ingat tiba-tiba waktu Tuhan Yesus meniupkan nafasnya ke mulut saya, suara itu menggelegar, buah. Suaranya bagaikan desak air bah. Jangan pernah bermain-main dengan suara Tuhan. Bangsa Israel aja waktu dia mendengarkan suara Tuhan di Gunung Sinai, Musa, tolong, Musa, jangan Tuhan yang berbicara kepada kami, biarlah Dia yang berbicara. Ya, suaranya bagaikan desau air bah. Jangan engkau pernah menolak suara Tuhan demi ajaran-ajaran teologiamu yang tidak diurapi itu. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan luput, hai kamu keturunan ular beludak. Kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Ya, jadi ini kita menantikan kedatangan sang raja yang sudah habis waktunya. Nggak tahulah. Ini hanya kemurahan Tuhan aja kita bisa selamat. Jadi jangan, harusnya kalian ini dibahas pengangkatan, jangan wanes. Saya belum penuh Roh Kudus kok, gimana sih? Minta urapan, jangan wanesan. Pada saat engkau diurapi, kau akan tahu siapa Tuhan. Wanes, Tritunggal, Wanes, Yohanes. Karena besok nggak ada yang tahu. Siapa tahu besok gempa bumi. Tiba-tiba gempa bumi, rumahmu masuk ke tanah 500 meter Kayak seperti di Libanon. kemarin. Nah, Di Libanon, lihat. di Libanon. Kenapa Tuhan nggak naruh yang Wanes, yang Tritunggal apa di Libanon? Karena Tuhan masih sayang sama dia, jadi hati-hati. Iya. Tiba-tiba rumahmu masuk ke tanah. Itu kemarin si Robert dapat mimpi, dia sampai ketakutan. Itu Jakarta tuh tanah masuk 500 meter, gedung-gedung bertinggi berjatuhan. Ya. Nggak usah wonos. Sembah Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Kata Tuhan, lu ngapain sih lo sok-sok wonos, tintang. Berdiam diri, berdoa, sembah tuh, cium tuh kaki Yesus Kristus. Lu cium. Wanesu Allah, kata Tuhan, kucing. Sebenarnya waktu udah dipersingkat, masih ngebahas gitu. Kalau ketinggalan jangan nangis gitu aja. Udah, kalau ketinggalan ntar di menjerit. Itu kalau ketinggalan ngeri banget kali berarti ya. Coba lihat di Libanon. Kalau lu ngomong yang Wanes ada di Libanon waktu ledak 1 bulan yang lalu, Tuhan izinin bisa kan? Tapi Tuhan nggak mau lu ada di situ karena Tuhan sayang sama lu. Coba kalau pas lagi bahas Wanes tiba-tiba terbakar di Libanon, Di Libanon yang kayak kemarin. diledakkan, kan lucu. Ya. Kenapa? Semuanya ada di Dengar suara Tuhan. Roh, ngerti roh nggak sih? Aneh-aneh dibahas. Karena bencana ini kita nggak ada yang pernah tahu 1 detik 1 jam ke depan. Tapi kalau Tuhan izinin, Tuhan cuma minta yang dijaga Tuhan orang yang ada di hadirat Tuhan. Orang yang degil Tuhan lepas. Ya. Saya bacakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya pengetahuannya keluar kepandaian. Gitu. Jadi itu sedikit prolog, penjelasan dari saya. Biarlah channel King of King TV memberkati bangsa-bangsa melalui suara profetik, suara kenabian yang menuntun kita. Nabi itu mata. Guru itu adalah, kalau di dalam bangunan, guru itu kuli. Nabi itu matanya. Kuli kalau nggak ada mata, asal main aduk-adukan itu, main dilempar sana, lempar sana. Makanya harus ada pengawas. Mata itu pengawas. Kuli bangunan harus diawasi oleh pengawas. Nah, nabinya itu mata, kulinya itu adalah guru. Jadi guru harus diawasi sama nabi supaya enggak wonos, tritunggal lah, apalah. Giliran dikejar setan, dicakar lah mukanya gitu. Oke, shalom saudara-saudara, demikianlah selamat malam penjelasan saya. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap dukung channel ini, King of King TV,
memberkati. Ini channel ini adalah untuk mempersiapkan kedatangan sang raja. Raja Daud berkata, terbukalah hai kamu pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, terangkatlah kamu hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan? Yaitu Tuhan adalah raja kemuliaan, perkasa dalam peperangan. Kita mempersiapkan jalan bagi the King of King yang akan datang. Bagi dialah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. God bless you. Shalom.